Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Elvira Lutan, MSI AKSIE, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, serta rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi materi yang akan kita bahas pada saat ini. Kami, kelompok 7, yang beranggotakan saya sendiri, Sari Fadilah, dan rekan saya, Siti Fatimah binti Lokman. Materi mengenai Managerial and Organizational Ethics ini kami ambil dari buku referensi karangan Archibald Carrel and N.K. Buchholz yang berjudul Business and Society Ethics and Stakeholders Management, edisi ke-10, chapter 8. Nah, pada materi ini ada 6 topik yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana timbulnya masalah etika di berbagai tingkat. Yang kedua, etika manajerial dan prinsip etika. Yang ketiga, bagaimana mengelola etika organisasi. Yang keempat, bagaimana praktek terbaik untuk meningkatkan etika organisasi. Yang kelima, bagaimana pemahaman mendalam etika perilaku. Yang keenam, keputusan moral, manajer, dan organisasi. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Part 1, timbulnya masalah etika. Sebagai individu dan sebagai manajer, kita mengalami tekanan atau dilema etis dalam meningkatkan pengaturan dan pada tingkat analisis yang berbeda. Karena etika baru-baru ini dan krisis keuangan global bukan satu-satunya masalah mendesak yang dihadapi di dunia usaha, meskipun mereka mungkin mempunyai liputan pers paling banyak. Manajer menghadapi tantangan etika sehari-hari seperti konflik kepentingan, hadiah yang tidak pantas untuk karyawan perusahaan, pembayaran yang tidak sah, dan tekanan untuk mengkompromikan standar etika pribadi mereka. Tetapi seringkali para manajer ini tidak memiliki pengalaman atau pelatihan dalam etika bisnis untuk mengambil keputusan yang etis dan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan seperti itu. Kalahan berpendapat bahwa contoh kecurangan yang meningkat di masyarakat itu terjadi karena adanya 4 alasan penting. Yang pertama, tingkat ketidaksetaraan yang lebih tinggi, yang berarti gaji yang lebih besar untuk beberapa orang dan intensif yang lebih besar untuk mengambil jalan pintas agar berhasil. Yang kedua, ketidakamanan yang meluas saat ini, yang dapat membuat orang biasa bisa berpikir bahwa untuk bertahan hidup itu kita harus menipu. Yang ketiga, kegagalan pengawasan di banyak sektor, seperti pelaku kecurangan yang tidak dihukum. Yang keempat, budaya Amerika yang individualitas, yang mengagungkan kekayaan, status, dan kepuasan pribadi mereka. Faktor inilah yang mempengaruhi etika manajerial dan organisasi yang perlu ditangani pada saat ini. Sementara, beberapa tantangan yang dihadapi manajer saat ini yaitu bagaimana kita menjaga agar etika manajerial tetap terfokus dan terhindar dari perbuatan amoral dan amoralitas. Yang kedua, prinsip, konsep, dan atau pedoman apa yang tersedia untuk membantu kita untuk menjadi lebih etis. Yang ketiga, strategi, pendapatan, praktek terbaik apa yang mungkin ditekankan untuk mewujudkan budaya etis. Yang keempat, bagaimana etika perilaku ini mempengaruhi pengambilan keputusan. 4 tingkatan masalah etika. Yang pertama, tingkat pribadi. Cakup situasi yang kita hadapi dalam kehidupan pribadi kita yang umumnya berada di luar konteks pekerjaan, tetapi mungkin memiliki implikasi terhadap pekerjaan tersebut. Referensi menyebutkan contohnya itu di mana seorang ibu tunggal yang bernama Wanda Johnson mengalami dilema etika ketika dia menemukan sekantong uang yang berisi $120.000. Dia merupakan pegawai bergaji rendah. Dia bisa saja menggunakan uang tersebut untuk membayarkan utang-utangnya yang belum dibayarkan. Tapi dalam hati dia berpikir apa yang seharusnya dia lakukan. Dan akhirnya dia mengembalikan sekantong uang itu kepada pihak kepolisian dengan menyebutkan di dalam pendidikan agamanya tidak dibenarkan untuk melakukan hal yang seperti itu, mengambil yang bukan haknya. Tapi pertanyaannya, akankah semua orang yang mengalami dilema etika tingkat pribadi seperti contoh yang disebutkan pada referensi di atas akan melakukan hal yang sama dengan si Johnson ini? Itu kita kembalikan lagi kepada pribadi kita masing-masing. Yang kedua yaitu tingkat manajerial dan organisasi. Hampir mirip dengan masalah pribadi yang dihadapi, namun masalah tingkat manajerial dan organisasi membawa konsekuensi bagi status individu dalam organisasi.
reputasi dan kesuksesan perusahaan di masyarakat, dan juga budaya etis yang akan berlaku sehari-hari di perusahaan. Contoh dilema etika yang dihadapi pada tingkat manajerial dan organisasi ini berupa, haruskah saya menetapkan sasaran kinerja yang tinggi bagi tim saya supaya keuntungan perusahaan tercapai, meskipun saya tahu mereka dapat melakukan jalan pintas untuk mencapai sasaran tersebut. Contohnya merujuk buku referensi di mana pengiriman hotdog tercemar oleh pabrik milik Sara Lee Corporation yang menyebabkan wabah listeriosis nasional. Ketika memikirkan tingkat etika manajerial dan organisasi, ada atau tidak adanya praktek yang tidak etis sangat membantu mengungkapkan budaya etika yang ada di dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, di mana hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Sumber Daya Etika mendokumentasikan perilaku kasar atau mengintimidasi terhadap karyawan itu terjadi sebesar 21%, salah melaporkan waktu atau jam kerja aktual 13%, berbohong kepada karyawan, pelanggan, vendor atau publik sebesar 18%, menahan informasi yang dibutuhkan karyawan, pelanggan itu sebesar 17%, diskriminasi ras, warna kulit, dan jenis kelamin, usia itu sebesar 19%. Masuk pada penjelasan yang ketiga, tingkat yang ketiga yaitu tingkat industri atau profesi, di mana seorang manajer atau organisasi mungkin mengalami masalah etika bisnis di tingkat industri. Industri tersebut mungkin berupa pialang saham, rumah produksi, jasa keuangan, atau yang lainnya. Contoh dilema etis pada tingkat ini yaitu berupa apakah standar yang kami rancang itu benar-benar memadai untuk melindungi konsumen. Contoh konkret dari masalah etika di seluruh industri terjadi selama pengembangan skandal Wall Street dan keruntuhan pasar pada tahun 2008. Industri pinjaman hipotek itu menjadi terpesona dengan pinjaman subprime. Mereka memberikan pinjaman rumah kepada individu yang tidak dapat memenuhi pembayarannya. Sementara harga rumah tersebut dari tahun ke tahun itu terus naik. Namun industri ini menjadi jelek karena pinjaman yang mereka berikan itu hanya kepada orang-orang yang tidak berpenghasilan atau yang tidak memiliki pekerjaan atau yang tidak memiliki aset sama sekali. Contoh lain pada pinjaman industri ini yaitu pinjaman mahasiswa. Yang keempat yaitu tingkat sosial dan global. Manajer yang bertindak bersama melalui perusahaan dapat membawa standar tinggi dan perubahan konstruktif. Dampak terbesar manajer dapat dirasakan melalui apa yang dia lakukan secara pribadi atau sebagai anggota tim dalam manajemen dia tersebut. Kita masuk topik kedua, part 2, etika manajerial dan prinsip etika. Etika manajerial sebagian besar memerlukan pengambilan keputusan yang memiliki implikasi atau konsekuensi etis. Keputusan yang sulit biasanya menghadirkan situasi konflik kepentingan pada individu. Konflik kepentingan biasanya hadir ketika individu harus memilih antara kepentingannya atau kepentingan orang lain. Pada topik ini menjawab pertanyaan, apa hal yang benar atau adil untuk dilakukan dalam situasi ini? Seringkali individu berpikir tentang situasi secara singkat dan kemudian mengikuti insting mereka saja. Namun, ada pedoman untuk pengambilan keputusan etis yang dapat dijadikan pedoman jika dia benar-benar ingin membuat keputusan etis yang terbaik. Pada bab sebelumnya, kita membahas tentang pendekatan konvensional. Namun, pendekatan konvensional ini memiliki banyak sekali kesulitan. Nah, pada bab ini memperkenalkan dua pendekatan etika manajerial atau dalam pengambilan keputusan, yaitu pendekatan prinsip dan pendekatan tes etika. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan prinsip etika. Pendekatan prinsip-prinsip etika atau pengambilan keputusan etis didasarkan pada gagasan bahwa karyawan dan manajer berkeinginan untuk melakukan keputusan dan tindakan mereka di atas dasar yang lebih kokoh jika dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Beberapa prinsip etika telah berkembang dari waktu ke waktu. Sebagai filsuf moral dan ahli etika, mereka telah berusaha untuk merubah pemikiran dan pedoman mereka. Prinsip-prinsip ini bersifat normatif karena menawarkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan prinsip etika itu sendiri? Prinsip etika itu sendiri adalah sebuah konsep pedoman atau aturan etis yang jika diterapkan saat kita dihadapkan pada keputusan etis dapat membantu kita dalam mengambil tindakan etis. Jenis prinsip atau teori etika. Para filsuf moral biasanya membagi teori etika ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, teori teleologis, fokus pada konsekuensi atau hasil dari tindakan yang mereka hasilkan.
Utilitarianisme adalah prinsip utama dalam kategori ini, di mana mengambil tindakan yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah yang terbesar. Contohnya itu seperti di tempat kerja akan lebih baik jika hanya lulusan perguruan tinggi dipekerjakan, meskipun tidak semua orang membutuhkan gelar sarjana untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu teori deontologi. Fokus utamanya yaitu pada tugasnya masing-masing. Misalnya bahwa manajer memiliki kewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya ketika mereka menjalankan sebuah bisnis. Yang ketiga yaitu teori archetype. Teori ini kurang terkenal yang dikemukakan oleh Aristoteles. Teori archetype ini berasal dari kata Yunani rei yang berarti kebaikan, keunggulan, atau kebajikan. Aristoteles melihat individu pada dasarnya sebagai anggota unit sosial atau kebajikan moral sebagai kebiasaan perilaku yang dihargai secara sosial dan moral. Contoh dari teori archetype ini yaitu teori kebajikan. Sementara itu terdapat prinsip-prinsip utama di dalam etika. Yang pertama, prinsip utilitarianisme. Banyak ahli etika berpendapat bahwa kebenaran atau keadilan suatu tindakan itu dapat dilihat dari keseluruhan hasil atau konsekuensinya. Jika konsekuensinya itu baik, itu berarti tindakan atau keputusan yang diambil itu benar. Dan sebaliknya, jika konsekuensinya itu buruk, itu berarti tindakan atau keputusan yang diambil salah. Prinsip ini merupakan prinsip konsekuensial. Daya tarik prinsip ini yaitu memaksa pembuat keputusan itu untuk lebih mementingkan kesejahteraan umum atau kebaikan bersama. Sementara untuk kelemahan prinsip utilitarianisme ini, mereka mengabaikan tindakan yang mungkin secara inheren itu salah. Contohnya, dapat menyebabkan manajer memecat minoritas pekerja yang lebih tua karena mereka dianggap tidak cocok untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan kebijakan publik atau prinsip-prinsip etika lainnya. Yang kedua yaitu Kant's categorical imperative. Prinsip ini berbasis tugas. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, ini adalah prinsip deontologi. Kewajiban adalah kewajiban, di mana tindakan yang secara moral itu wajib. Pendekatan etika ini mengacu pada sifat wajib dari tindakan tertentu dan cara pikir tentang apa yang benar dan apa yang salah. Kan mengajukan 3 formulasinya terhadap prinsip ini. Yang pertama, seseorang itu harus bertindak hanya berdasarkan aturan saja, supaya semua orang mengikutinya. Yang kedua, disebut juga dengan prinsip ujung, di mana bertindak untuk menghormati prinsip seseorang. Yang ketiga, disebut juga dengan prinsip otonomi. Yang ketiga, prinsip hak. Masalah utama prinsip hak ini berkaitan dengan utilitarianisme, bahwa ia tidak menangani masalah dengan baik. Artinya, utilitarianisme ini menyeratkan bahwa tindakan tertentu secara moral benar. Sebenarnya tindakan tersebut dapat melanggar hak orang lain. Hak moral adalah hak yang penting dan dapat dibenarkan. Mereka tidak bergantung pada sistem hukum untuk menjadi sah. Mereka adalah hak yang harus dimiliki oleh seseorang berdasarkan penalaran moral. Hak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hak positif, adalah hak atas sesuatu seperti hak atas pangan, hak atas perawatan, hak atas kesehatan, hak atas udara bersih, hak atas standar hidup tertentu, hak atas pendidikan. Yang kedua yaitu hak negatif, hak untuk dibiarkan sendiri. Ini adalah hak untuk berpikir dan bertindak bebas dari paksaan orang lain. Yang ketiga adalah hak bersaing. Contohnya bahwa benar untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi juga benar untuk bersikap baik dan memperhatikan perasaan orang lain. Yang keempat yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini melibatkan perlakuan yang adil dari setiap orang. Inilah disebabkan mengapa sering disebut dengan prinsip keadilan. Sebagian besar akan menerima bahwa kita memiliki kewajiban untuk bersikap adil kepada karyawan, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Terdiri dari 4 prinsip keadilan. Yang pertama yaitu keadilan distributif, mengacu pada distribusi manfaat atau beban dalam masyarakat dan organisasi. Yang kedua yaitu keadilan kompensasi, mengacu pada kompensasi seseorang untuk ketidakadilan di masa lalu. Yang ketiga, keadilan prosedural,
proses hukum yang etis, mengacu pada prosedur, praktek, atau kesepakatan pengambilan keputusan yang adil. Yang keempat yaitu keadilan Rawls. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan. Prinsip kelima, ethic of care atau etika kepedulian. Perspektif kepedulian menyatakan bahwa etika tradisional seperti prinsip utilitarianisme dan hak mereka terlalu fokus pada diri individu atau proses pemikiran kognitif. Beberapa penulis berpendapat bahwa teori kepedulian ini konsisten dengan teori pemangku kepentingan atau pendekatan pemangku kepentingan karena penekanannya pada jenis hubungan yang lebih kooperatif dan peduli. Dalam pandangan ini, pengusaha harus berusaha membuat keputusan yang memuaskan pemangku kepentingan, yang mengarah pada situasi di mana semua pihak itu dalam hubungan memperoleh keuntungan. Virtue etik atau etika kebajikan. Prinsip ini fokus pada individu yang dijiwai dengan kebajikan. Banyak pengamat berpikir bahwa salah satu alasan mengapa bisnis dan masyarakat itu mengalami kemerosotan moral saat ini karena kita telah gagal mengajarkan prinsip-prinsip universal karakter yang baik kepada kaum muda kita. Program karakter Counts mempromosikan 6 pilar karakter. Di antaranya dapat dipercaya, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, kewarganegaraan. Prinsip-prinsip yang dikombinasikan dengan kebajikan membentuk dasar untuk tindakan etis dan pengambilan keputusan yang efektif. Akhir yaitu the golden rule atau aturan emas, melakukan kepada orang lain seperti yang ingin mereka lakukan kepada Anda. Prinsip ini dikenal juga dengan etika timbal balik. Mereka berpendapat bahwa jika kita ingin diperlakukan secara adil, maka perlakukanlah orang lain dengan adil. Dan jika kita ingin privasi kita dilindungi, maka lindungilah privasi orang lain. Ada 4 alasan mengapa manajer harus mengadopsi aturan emas ini atau the golden rule ini. Yang pertama, dapat diterima oleh kebanyakan orang. Yang kedua, mudah dimengerti. Yang ketiga, yaitu filosofinya itu menang. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai penunjuk arah saat kita membutuhkan arahan. Yang terakhir yaitu servant leadership. Teori ini merupakan pendekatan kepemimpinan etis dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip moral melayani orang terlebih dahulu. Kepemimpinan yang melayani ini adalah model manajemen etis, di mana sebuah pendekatan untuk pengambilan keputusan yang berdasarkan gagasan untuk melayani orang lain seperti karyawan, pelanggan, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya. Ada 10 karakteristik servant leadership yang diambil dari tulisan Greenleaf. Di antaranya yang pertama yaitu listening atau mendengarkan. Pemimpin itu harus menjadi pendengar yang baik untuk semua karyawannya. Yang kedua yaitu empati. Pemimpin harus mempunyai sikap empati. Yang ketiga healing. Yang keempat persuasif. Yang kelima awareness atau kesadaran, di mana pemimpin tidak mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan perusahaan. Yang keenam yaitu foresight atau tinjauan ke masa depan. Perusahaan harus menetapkan tujuan-tujuan masa depan. Yang ketujuh yaitu conceptualization, di mana pemimpin harus menetapkan tujuan-tujuan perusahaan di masa depan itu secara terkonsep. Yang kedelapan yaitu commitment to the ground, yaitu komitmen untuk tumbuh bersama. Yang kesembilan yaitu stewardship atau pelayanan yang baik, harus diberikan pemimpin kepada semua pihak yang ada di perusahaan. Yang ke-10 yang terakhir yaitu building community atau pemimpin harus mampu membangun komunitas agar tujuan perusahaan itu dapat berjalan dengan baik atau terrealisasi sesuai dengan skema-skema yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan tes etis untuk pengambilan keputusan. Yang pertama ada tes kewajaran, apakah tindakan yang saya siapkan benar-benar masuk akal?
banyak praktek yang tidak etis terungkap ketika seseorang dituntut untuk bertanya apakah seseorang itu benar-benar menggunakan akal sehatnya atau tidak. Tes ini memiliki keterbatasan. Misalnya, jika kita menyimpulkan bahwa kita tidak akan terjebak dalam praktek yang dipertanyakan, tes ini mungkin membuat kita berpikir bahwa praktek yang dipertanyakan itu adalah tindakan yang dapat diterima, padahal sebenarnya tidak. Selain itu, mungkin ada aspek lain dari situasi yang kita abaikan. Yang kedua yaitu uji diri terbaik. Apakah tindakan atau keputusan yang saya siapkan ini sesuai dengan konsep diri saya yang terbaik? Tes ini membantu gagasan tentang harga diri yang kita pegang dan orang seperti apa yang kita inginkan. Secara alami, tes ini tidak akan berguna bagi mereka yang tidak menghargai diri mereka sendiri. Yang ketiga yaitu disclosure rule atau aturan pengungkapan. Tes ini membahas masalah apakah tindakan atau keputusan kita dapat bertahan dari pengungkapan atau pengawasan publik. Contohnya sebuah jajak pendapat manajer menanyakan apakah undang-undang praktek korupsi asing akan menghentikan suap di luar negeri. Banyak manajer yang mengatakan tidak akan. Ketika ditanya akan menghentikan suap, sebagian besar manajer berpikir bahwa paparan publik akan menjadi hal yang paling efektif. Jika publik tahu kami menerima suap, tentunya akan memberikan kesaksian lebih lanjut tentang statement yang diberikan. Yang keempat yaitu uji ventilation. Tes ventilasi adalah mengekspos tindakan yang akan kita usulkan kepada orang lain dan mendapatkan pemikiran mereka sebelum bertindak. Tes ini bekerja paling baik jika kita mendapatkan pendapat dari orang-orang yang kita kenal. Poin penting di sini adalah bahwa kita tidak mengisolasi diri kita dengan dilema etika, tetapi kita mencari pandangan orang lain. Orang lain mungkin mengatakan sesuatu yang berharga yang akan membantu kita dalam membuat keputusan. Yang kelima yaitu purified idea. Gagasan atau tindakan dapat diterima ketika seseorang yang berwenang mengatakan atau mengisyaratkan bahwa itu benar atau pantas. Orang yang berwenang di sini seperti supervisor, manajer, akuntan, atau pengacara. Dan mereka sendiri akan dimintai pertanggungjawaban jika tindakan yang mereka lakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tes yang keenam yaitu Test of the Big Four atau 4 karakteristik pengambilan keputusan yang dapat menyesatkan kita ke arah tindakan yang tidak etis. 4 tindakan itu diantaranya keserakahan. Keserakahan ini dorongan untuk memperoleh lebih banyak lagi keuntungan demi kepentingan kita sendiri. Kedua, kecepatan, mengacu pada kecenderungan untuk terburu-buru mengambil jalan pintas karena kita di bawah tekanan. Yang ketiga yaitu kemalasan, di mana kita mengambil sebuah tindakan yang mudah dan menghindari sedikit usaha. Yang keempat yaitu kekaburan. Kekaburan dapat mengarahkan kita untuk bertindak atau bereaksi tanpa gagasan yang jelas tentang apa yang sedang terjadi. Pastikan kita memahami situasinya dulu sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir, tes etika yang dapat dilakukan yaitu tes lelucon atau GAP. Tes ini dimaksudkan untuk lebih humoris daripada serius, tapi beberapa mungkin terbantu oleh keputusan yang diambil dengan menggunakan tes ini. Kita masuk topik ketiga, part 3, bagaimana mengelola etika organisasi. Craig Van Zandt menyimpulkan, memahami dan mengelola iklim kerja etis organisasi dapat membantu dalam menentukan perbedaan antara cara perusahaan melakukannya dengan jenis organisasi lainnya. Untuk mengelola etika dalam suatu perusahaan atau organisasi, seorang manajer harus menghargai bahwa iklim etika organisasi hanyalah salah satu bagian dari budaya perusahaan secara keseluruhan. Diagram ini mungkin menggambarkan beberapa tingkat iklim moral dan beberapa faktor kunci yang mungkin mempengaruhi manajer saat dia membuat keputusan. Apa yang terjadi dalam organisasi seperti yang digambarkan pada gambar ini bersarang dalam iklim moral, industri, bisnis, dan masyarakat.
Fokus pada materi ini hanyalah pada iklim moral organisasi saja. Terlepas dari etika individu, faktor organisasi terbukti kuat dalam membentuk perilaku dan praktek etis atau tidak etis. Tiga pertanyaan utama yang mendorong pertimbangan pengelolaan etika organisasi, di antaranya faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap perilaku etis dan tidak etis dalam organisasi, tindakan, strategi, atau praktek terbaik apa yang mungkin digunakan manajemen untuk meningkatkan iklim etika organisasi. Yang ketiga, proses psikologis dan organisasi apa yang terungkap melalui etika perilaku. Di sini dapat kita lihat bahwa perilaku atasan menduduki peringkat sebagai pengaruh utama pada perilaku tidak etis di semua tiga studi. Dengan kata lain, pengaruh bos sangat kuat. Sementara di tingkat kedua diisi oleh perilaku teman sebaya, di mana orang-orang memperhatikan apa yang dilakukan dan diharapkan oleh rekan-rekan mereka. Yang menonjol dari perspektif organisasi di sini adalah pengaruh perilaku atasan dan rekan kerja. Tampaknya semakin rendah seorang manajer atau karyawan di dalam hierarki perusahaan, semakin dia merasakan tekanan untuk terlihat dalam perilaku yang tidak etis. Salah satu penjelasan tampaknya sangat menarik bahwa manajer tingkat yang lebih tinggi tidak sepenuhnya memahami seberapa kuat bawahan mereka merasakan tekanan untuk mengikuti atasan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi moral organisasi. Bagi manajer untuk dapat menciptakan iklim kerja yang etis, mereka harus terlebih dahulu memahami faktor-faktor di tempat kerja dalam organisasi yang mempengaruhi apakah manajer dan karyawan lain itu berperilaku etis atau tidak. Yang kedua yaitu meningkatkan budaya etis organisasi. Budaya etika organisasi mengacu pada nilai-nilai bersama, keyakinan, perilaku, dan cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Dikatakan budaya corporate yang positif itu dapat membantu laba perusahaan. Budaya etika yang kuat adalah budaya di mana manajemen dan supervisor itu melakukan di antaranya etika yang dikomunikasikan sebagai prioritas. Berikan contoh perilaku yang etis itu bagaimana terhadap semua karyawan, menjaga komitmen dan memberikan informasi tentang apa yang sedang terjadi di perusahaan dan didukung dengan mengikuti standar-standar yang berlaku di perusahaan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Fatimah binti Lokman. Kepada Siti kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan part 4, yaitu menjelaskan tentang praktik untuk meningkatkan etika organisasi. Di sini menjelaskan praktik terbaik adalah pendekatan, program, kebijakan, atau pedoman yang telah ditunjukkan oleh pengalaman menghasilkan hasil yang paling efektif. Kepemimpinan manajemen, puncak dalam mengejar manajemen moral adalah inti dari inisiatif. Pengawasan Dewan Direksi telah menjadi sangat penting dalam beberapa tahun terakhir karena tata kelola perusahaan telah ditemukan sebagai bagian integral dari budaya etis. Di sini dijelaskan ada 3 elemen kunci yang harus ada jika budaya organisasi yang etis ingin dikembangkan dan dipertahankan. Yang pertama, yaitu kehadiran terus-menerus dari kepemimpinan etis tercermin oleh Dewan Direksi, eksekutif senior, dan manajer. Yang kedua, keberadaan himpunan nilai-nilai etika inti diinfuskan ke seluruh organisasi melalui kebijakan, proses, dan praktik. Dan yang ketiga, program etika formal yang meliputi pelatihan kode etik, pelatihan etika petugas, dan pelatihan etika. Pertimbangan ini dan lainnya akan dibahas pada tabel yang akan saya tampilkan berikut. Di sini dijelaskan di figur 8 hingga 5 tentang best practice for improving
and organization ethical culture. Di mana di sini menjelaskan tentang top management, leadership, moral management yang ditampilkan di figur tersebut. Ini beberapa yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, kepemimpinan manajemen puncak atau manajemen moral, yaitu manajemen puncak melalui kapasitasnya untuk memberikan contoh pribadi dan untuk membentuk kebijakan, berada dalam posisi yang ideal untuk memberikan panutan. Yang kedua, komunikasi pesan etis yang efektif, yaitu menekankan pentingnya mengomunikasikan prinsip, teknik, dan praktik. Jika anggota organisasi tidak memahami dengan jelas apa standar etika, nilai, dan harapan, ini menciptakan hambatan besar dalam penggunaannya. Yang ketiga, program dan pejabat etika dan kepatuhan. Program etika dan kepatuhan biasanya unit organisasi, orang atau departemen yang telah diberi tanggung jawab untuk memantau dan meningkatkan etika dalam organisasi. Yang keempat, inisiatif dan program etika yang dilaksanakan oleh manajemen puncak adalah kebutuhan bahwa para manajer di semua tingkatan menetapkan tujuan atau sasaran yang realistis. Yang kelima, proses pengambilan keputusan yang etis, yaitu pengambilan keputusan biasanya memerlukan proses menyatakan masalah, menganalisis masalah, mengidentifikasi kemungkinan tindakan yang mungkin diambil, mengevaluasi tindakan ini, memutuskan alternatif terbaik, dan kemudian menerapkan tindakan yang dipilih. Pada gambar 8 hingga 7 menjelaskan proses pengambilan keputusan etis menggunakan layar etika. Dilihat pada tabel tersebut ya. Selanjutnya yang keenam, kode etik atau perilaku, yaitu manajemen puncak memiliki tanggung jawab untuk menetapkan standar perilaku dan untuk mengkomunikasikan standar tersebut secara efektif kepada semua manajer dan karyawan dalam organisasi dengan menggunakan kode etik. Yang ketujuh, pendisiplinan pelanggar standar etika. Untuk menanamkan iklim etika yang akan dipercayai oleh anggota organisasi, manajemen harus mendisiplinkan pelanggar norma dan standar etika yang diterimanya. Yang kedelapan, hotline atau etika dan mekanisme whistleblowing. Di sini dijelaskan dalam suatu organisasi mereka tidak tahu bagaimana merespon ketika mereka menyaksikan atau mencurigai praktik yang meragukan. Yang 9 yaitu pelatihan etika bisnis. Saat ini program pelatihan dan pelatihan etika bisnis dianggap sebagai salah satu praktik terbaik yang paling penting dalam meningkatkan etika organisasi. Yang ke-10, audit etika dan penilaian risiko. Audit etika dimaksudkan untuk secara berhati-hati meninjau inisiatif etika seperti program etika, kode etik, hotline, dan program pelatihan etika untuk menentukan aktivitas dan hasilnya. Yang ke-11, kebijakan transparansi perusahaan. Transparansi perusahaan mengacu pada kualitas, karakteristik, atau keadaan di mana aktivitas, proses, praktik, dan keputusan yang terjadi di perusahaan menjadi terbuka atau terlihat oleh dunia luar. Sedikit saya jelaskan di sini, tata kelola perusahaan telah dibahas secara rinci dalam bab 4 sebelumnya. Dewan perusahaan seperti manajer puncak harus memberikan kepemimpinan etis yang kuat. Ketua ESC William Donaldson mengatakan bahwa tidak cukup bagi perusahaan untuk menyatakan kode etik. Menurut Donaldson, hal terpenting yang harus dilakukan Dewan Direksi adalah menentukan elemen-elemen yang harus tertanam dalam DNA moral perusahaan. Dengan kata lain, di sini menjelaskan kepemimpinan yang kuat dari Dewan dan CEO masih merupakan kekuatan yang paling kuat dalam meningkatkan budaya etis perusahaannya. Menurut
survei benchmarking di sini kan ketika dan kepatuhan yang dilakukan oleh Conference Board, keterlibatan Dewan dalam program etika telah meningkat secara signifikan di perusahaan yang disurvei. Menurut survei lain dari Dewan Perusahaan dilaporkan bahwa meskipun skandal banyak keterlibatan Dewan dalam etika, faktor-faktor lain telah memotivasikan juga. Di Amerika Serikat, perkembangan hukum umum telah meningkatkan pengawasan Dewan terhadap program etika, tetapi di Inggris Raya, India, dan Eropa Barat meningkatkan reputasi sering disebut dengan alasan untuk pengawasan Dewan yang lebih dekat terhadap etika perusahaan. Yang ke-12 yaitu kepemimpinan dan pengawasan direksi. Yaitu adalah Dewan Perusahaan seperti manajer puncak harus memberikan kepemimpinan etis yang kuat. Jadi saya jelaskan di sini yang dimaksud dengan kepemimpinan dan pengawasan direksi tersebut adalah etika perilaku sebaiknya. Yang ke-12 kepemimpinan dan pengawasan direksi, yaitu Dewan Perusahaan seperti manajer puncak harus memberikan kepemimpinan etis yang kuat. Karena dorongan utama untuk keterlibatan Dewan dan pengawasan program dari inisiatif etika telah menjadi skandal besar dalam beberapa dekade terakhir yang berdampak pada banyak perusahaan besar. Selanjutnya part 5, yaitu menjelaskan tentang pemahaman mendalam etika perilaku. Beberapa fenomena yang telah diamati masuk ke dalam kategori etika perilaku yang perlu dicatat. Singkat, etika terikat cenderung terjadi ketika manajer dan karyawan menemukan bahwa bahkan ketika mereka dicita-citakan untuk berperilaku etis itu sulit karena berbagai tekanan organisasi, ada batasan pada kemampuan orang untuk menjadi etis. Bias kesesuaian adalah pola perilaku yang juga telah diamati. Ini adalah kecenderungan orang harus mengambil isyarat mereka untuk berperilaku etis dari rekan-rekan mereka daripada melakukan penilaian etis independen mereka sendiri. Predisposisi lainnya adalah bias terlalu percaya diri. Ini adalah kecenderungan orang untuk lebih percaya diri dengan karakter atau perilaku moral mereka sendiri daripada alasan objektif untuk itu. Bias melayani diri sendiri serupa. Ini adalah kecenderungan yang memiliki orang untuk memproses informasi dengan cara yang mendukung keyakinan mereka yang sudah dalam sebelumnya, dan kepentingan dengan cara yang mendukung keyakinan mereka sudah ada sebelumnya, dan kepentingan pribadi yang mereka rasakan. Pola etika perilaku penting lainnya termasuk pembingkaian, instrumentalisme, moralitas peran, dan keseimbangan moral. Pembingkaian mengacu pada fakta bahwa penilaian etis orang dipengaruhi oleh bagaimana pertanyaan atau masalah diajukan atau dibingkai. Telah ditemukan misalnya bahwa etika orang didorong untuk memikirkan suatu masalah sebagai masalah etis. Mereka akan cenderung membuat keputusan lebih etis daripada jika mereka diminta untuk memikirkan masalah tersebut sebagai masalah bisnis. Instrumentalisme adalah kecenderungan menuju lereng licin. Telah dicatat bahwa ada kecenderungan untuk membuat serangkaian kesalahan penilaian etis kecil yang dapat menyebabkan kesalahan etis besar. Moralitas peran adalah kecenderungan beberapa orang harus menggunakan standar etika yang berbeda ketika mereka bergerak melalui peran yang berbeda dalam kehidupan. Misalnya, seperti seseorang mungkin membuat keputusan yang telah dipertanyakan di tempat kerja ketika pekerjaan dan keuntungan dipertaruhkan daripada rumah atau keluarga mereka. Akhirnya,
keseimbangan moral telah diamati. Ini adalah kecenderungan orang untuk menyimpan papan skor etis di kepala mereka dan menggunakan informasi ini ketika membuat keputusan di masa depan. Saat mencari keseimbangan, misalnya seseorang mungkin mengambil lisensi moral pada suatu masalah jika mereka pikir mereka menjalankan surplus moral dalam perilaku mereka secara keseluruhan. Saat mencari situasi keputusan berdasarkan kemampuannya sendiri. Terkait dengan beberapa konsep ini, Bazerman dan Ten Brulesma menggambarkan gangguan atau hambatan etika yang mungkin dialami anggota organisasi bahkan ketika mereka melihat diri mereka sebagai orang baik yang berusaha melakukan apa yang benar. 5 hambatan mereka terhadap organisasi etis meliputi tujuan yang disalahpahami adalah tujuan yang ditetapkan dengan buruk yang mendorong perilaku negatif seperti tujuan yang terlalu ditekankan atau diterapkan terlalu tinggi. Kebutaan yang memotivasi adalah proses pengabaian tindakan dipertanyakan oleh orang lain ketika itu dalam kepentingan terbaik sendiri. Ini adalah bias mementingkan diri sendiri yang dijelaskan sebelumnya. Kebutaan tidak langsung terjadi ketika salah satu membuat orang lain kurang bertanggung jawab atas perilaku tidak etis ketika dilakukan melalui pihak ketiga. Yang terakhir, part 6, yaitu yang menjelaskan tentang keputusan moral, manajer, dan organisasi. Poin penting di sini adalah untuk menekankan bahwa tujuan manajer harus menciptakan keputusan moral, manajer moral, dan akhirnya organisasi moral, sambil mengakui bahwa apa yang sering kita amati dalam bisnis adalah pencapaian kedudukan moral hanya pada satu tingkat ini. Idealnya adalah menciptakan organisasi moral yang diisi penuh oleh manajer moral yang membuat keputusan moral atau praktik kebijakan dan perilaku, tetapi ini jarang tercapai. Selanjutnya, pada gambar 88 tersebut menggambarkan urutan dan tujuan masing-masing tingkat. Dapat dilihat pada moral, decision, moral manager, and moral organization. Di sini dijelaskan begitu organisasi moral tercapai, cerita dan kesuksesan memberi umpan balik sedemikian rupa sehingga penambah penciptaan manajer moral dan keputusan moral seiring waktu, tingkat keseluruhan perkembangan moral dan kedewasaan harus meningkat ketika proses diulang selama beberapa siklus. Tantangan ini menjadi lebih khusus ketika kita mempertimbangkan etika bisnis dan teknologi. Selanjutnya, kesimpulan pada materi ini yaitu etika perilaku adalah bidang yang matang berdasarkan fenomena yang diamati secara empiris yang menggambarkan proses psikologis yang ketika manajer dan karyawan berusaha untuk melakukan hal yang benar dalam mengambil keputusan mereka dan mendesain budaya organisasi etis. Pengetahuan kami dari etika perilaku berfungsi sebagai pemeriksaan realitas pada pelaksanaan program normatif dalam etika bisnis. Tujuan dari inisiatif etika adalah untuk mencapai status yang dapat dicirikan tidak hanya oleh keputusan moral yang teriolasi dan terputus-putus, tetapi juga oleh kehadiran manajer moral dan pencapaian akhir dari organisasi moral. Ketika organisasi moral tercapai, keberhasilan akan memberi umpan balik dalam proses dan sangat meningkatkan keputusan praktik manajer diri. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang perilaku etis manajerial dalam organisasi. Dari kelompok kami masih banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Jika ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Semoga dengan materi ini dapat menambah ilmu kita mengenai etika bisnis dan profesi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.